Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana jadinya dunia kalau semua es di kutub meleleh semua? Bukan cuma soal banjir doang, tapi juga tentang hilangnya kota-kota besar, punahnya spesies hewan, perubahan cuaca ekstrim, bahkan bisa bikin manusia rebutan tanah buat tinggal. Serem? Iya, tapi ini bukan fiksi ilmiah. Ini skenario yang bisa kejadian kalau kita cuek terus soal perubahan iklim. Jadi pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau semua es di kutub mencair? Hai, di video kali ini kita bakal ngobrol santai tapi serius soal skenario yang ngeri-ngeri sedap, yaitu gimana jika semua es di kutub mencair. Kita bakal bahas dari seberapa banyak es yang ada di kutub, sampai dampaknya ke kehidupan kamu sehari-hari. Dan jangan salah, ini bukan kejadian ratusan tahun lagi. Beberapa tandanya udah mulai kelihatan sekarang. Jadi, buat kamu yang penasaran sama masa depan planet ini, tonton sampai habis. Karena info yang bakal kamu denger di sini bisa bikin kamu mikir ulang soal gaya hidup kita sekarang. Oke, pertama kita kenalan dulu sama si es yang lagi kita bahas. Jadi, es di kutub itu terbagi jadi dua wilayah besar. Es di Greenland yang dekat kutub utara, dan es di Antartika di kutub selatan. Nah, dua tempat ini nyimpen es dalam jumlah yang super banyak. Bahkan 70% air tawar di seluruh dunia itu tersimpan dalam bentuk es di dua wilayah ini. Antartika itu punya es, yang kalau semuanya mencair bisa bikin permukaan laut naik sekitar 58 meter. Greenland, tambahin lagi sekitar 7 meter. Jadi totalnya bisa lebih dari 65 meter kalau semuanya cair. Bayangin, laut naik setinggi itu, kota-kota pesisir bakal lenyap. Sekarang kamu mungkin mikir, ya udah sih, toh itu es mencairnya pelan-pelan kan? Nah, ini yang sering bikin orang lengah. Emang iya, nggak bakal meleleh dalam semalam. Tapi sekarang udah mulai kelihatan tandanya. Suhu makin naik, lapisan es di Greenland udah mulai retak dan mencair lebih cepat dari yang diprediksi. Bahkan, beberapa bagian Antartika juga udah nunjukin tanda-tanda yang sama. Masalahnya bukan cuma soal es yang mencair, tapi apa efek dominonya ke seluruh planet ini. Kita ngomongin tentang perubahan iklim yang makin nggak terkontrol, habitat hewan yang hancur, badai dan cuaca ekstrim, sampai ke masalah ekonomi dan sosial yang bakal timbul karena jutaan orang kehilangan rumahnya. Dan semua ini bisa dimulai cuma dari satu hal, es yang mencair. Jadi, sekarang kita udah ngerti konteksnya. Yuk lanjut ke bagian paling penting, apa aja sih yang bakal terjadi kalau semua es itu benar-benar mencair? Kita bagi penjelasan biar gampang dicerna. Dan ini dia 5 hal besar yang akan terjadi jika semua es di kutub mencair. Permukaan laut naik gila-gilaan. Ini yang paling jelas dan paling cepat kerasa. Kalau es di kutub mencair semua, laut bakal naik sekitar 65 meter. Buat kamu yang tinggal di Jakarta, Surabaya, Semarang, bahkan di luar negeri kayak Tokyo, New York, kamu bakal siap-siap lenyap dari peta. Bayangin kota-kota besar dunia yang sekarang jadi pusat ekonomi, budaya, dan kehidupan, semua hilang di telan laut. Nggak ada lagi pantai Bali. Pulau-pulau kecil di Indonesia kayak Mentawai, Bangka, dan banyak lainnya akan habis. Jutaan orang jadi pengungsi iklim. Setelah laut naik, otomatis ratusan juta orang yang tinggal di pesisir harus pindah. Tapi pindah kemana? Tanah makin sempit, lahan pertanian berkurang, dan konflik sosial pasti meledak. Kamu bisa bayangin nggak? Negara-negara yang dulunya damai bisa jadi kacau karena rebutan lahan. Negara-negara yang sekarang adem ayem bisa penuh sama pengungsi. Ini bukan cuma bencana lingkungan, tapi juga bencana sosial dan politik. Cuaca jadi ekstrim dan nggak bisa diprediksi.
Es di kutub punya peran penting dalam mengatur iklim global. Karena warnanya putih, es bisa mantulin sinar matahari kembali keluar angkasa. Ini disebut efek albedo. Tapi kalau esnya hilang, sinar matahari diserap laut, dan daratan bumi makin panas. Ini efek domino, laut yang lebih hangat sama dengan badai yang lebih kuat. Arus laut berubah sama dengan musim yang kacau. Bisa aja kamu tiba-tiba ngalamin hujan terus-menerus di musim kemarau atau kekeringan di saat yang seharusnya subur. Petani gagal panen, harga makanan naik, dan ekonomi makin kacau. Ekosistem kutub hancur, hewan punah. Beruang kutub bisa punah, penguin sama. Anjing laut, walrus, dan seluruh rantai makanan di kutub bakal runtuh. Karena mereka hidupnya tergantung sama es untuk tempat tinggal, berburu, dan berkembang biak. Dan bukan cuma hewan di kutub. Perubahan laut juga berpengaruh ke hewan laut lain di seluruh dunia. Karang bisa mati, ikan-ikan berpindah, nelayan kehilangan mata pencaharian. Jadi bukan cuma masalah hewan lucu yang punah, tapi juga tentang sumber makanan kita. Masalah ekonomi yang bakal meledak. Semua hal di atas ujung-ujungnya pengaruhnya ke ekonomi. Kota-kota besar tenggelam sama dengan pusat bisnis hancur. Gagal panen sama dengan harga pangan naik. Infrastruktur rusak sama dengan butuh biaya besar buat benerin. Investor takut, pasar keuangan goyah, dan krisis bisa jadi global. Bahkan negara-negara maju pun bisa kena imbasnya. Dunia bakal berubah total dan bukan ke arah yang lebih baik. Di titik ini, kita bisa bayangin dunia yang benar-benar beda. Dunia di mana garis pantai berubah drastis. Kota-kota penuh sejarah udah tenggelam. Manusia hidup dalam ketakutan karena badai bisa datang kapan aja, harga makanan melambung tinggi, banyak orang kehilangan rumah dan pekerjaan, dan yang paling nyeremin adalah semua ini bisa dicegah, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita lebih milih nyaman sekarang daripada mikirin masa depan. Kita pakai mobil pribadi setiap hari, konsumsi listrik tanpa mikir, buang makanan, buang plastik, dan mikir perubahan iklim itu urusan orang lain. Tapi nyatanya, semua orang bakal kena dampaknya. Bayangin, kamu bangun tidur suatu pagi dan di berita bilang Jakarta udah nggak bisa ditinggalin karena air laut udah masuk. Kamu harus pindah ke daerah yang lebih tinggi, cari tempat tinggal baru, kerjaan baru, hidup baru. Semua yang kamu kenal hilang. Itu bukan cerita film, itu kemungkinan nyata. Jadi, apa yang kita pelajari dari skenario semua es di kutub mencair? Pertama, es itu bukan cuma bongkahan beku, dia sistem pendingin alami bumi kita. Kalau dia hilang, maka stabilitas iklim ikut lenyap. Kedua, dampaknya bukan cuma lingkungan, tapi sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya. Kita bisa kehilangan kota, rumah, pekerjaan, dan keamanan. Ketiga, ini bukan sesuatu yang terjadi dalam ratusan tahun lagi. Beberapa efeknya udah mulai kita rasain sekarang kayak banjir di Jakarta. Suhu udara makin panas, cuaca makin nggak bisa diprediksi. Tapi ada kabar baiknya juga, kita masih punya waktu. Nggak banyak, tapi masih ada. Kalau kita mulai dari sekarang mengurangi emisi karbon, menjaga lingkungan, dan menekan industri besar buat bertanggung jawab, kita bisa memperlambat efek ini. Dan yang paling penting, kita bisa mulai dari diri sendiri. Dari hal kecil yang kelihatannya nggak berpengaruh, tapi kalau dilakukan berjuta-juta orang, efeknya luar biasa. Sekarang kamu udah tahu apa yang bakal terjadi kalau es di kutub mencair. Pertanyaannya, kamu mau diem aja atau mulai ngelakuin sesuatu? Yuk, mulai dari hal kecil seperti hemat energi, kurangi plastik, dukung kebijakan pro lingkungan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu. Semakin banyak yang tahu, semakin besar kesempatan kita buat nyelamatin bumi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan info penting lainnya.
Sampai ketemu di video berikutnya.